konflik antara Palestina dan Israel mengundang respons masyarakat di berbagai belahan dunia, salah satunya keluarga besar Al-Khairiyah wilayah Banten yang direfleksikan melalui aksi damai peduli Palestina yang digelar di depan Kedubes Amerika Serikat, Sabtu 28 Oktober 2023. Digelarnya aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan serta dukungan moral dan material kepada warga negara Palestina yang selama ini mendapatkan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Zionis Israel, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah konkret guna meredam konflik yang selama ini terjadi antara Palestina dan Israel. Oleh para pejuang Hamas ialah untuk mempertahankan tanah Palestina, di mana hanya boleh ada wahdal biladil Palestin fil jaziratil Arab. Allahu Akbar. Hanya boleh ada satu negara Palestina di Jazirah Arab, betul atau tidak? Jangan terprovokasi, jangan termakan. Kita patut berterima kasih kepada media-media di Indonesia yang terus bersikap pro kepada Palestina. Dan saya punya kabar gembira, lembaga penyiaran publik terbesar BBC, British Broadcasting Corporation, lembaga penyiaran tertua di dunia, itu dengan tegas berani menentang hegemoni umat Islam yang ada di Palestina. Kami, keluarga besar, pengurus besar Al-Khairiyah Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, menyatakan bahwa hari ini kita turun ke jalan, bukan main-main, saudara-saudara. Kita menyatakan perang terhadap Zionis Israel, dan kita lakukan gerakan ini secara sadar untuk membela para warga Palestina yang sedang dijajah oleh Zionis Israel. Kawan-kawan semuanya, kita menyadari bahwa apa yang kita perjuangkan pada siang hari ini secara sadar untuk kemerdekaan bangsa Palestina yang harus kita perjuangkan. Allahu Akbar. Ya, namanya penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, karena dalam undang-undang itu jelas bertentangan dengan free kemanusiaan dan free keadilan. Ya. Nah, kemudian dalam berbagai perspektif, atas nama apapun penindasan itu, baik atas nama suku, rasis, kemudian golongan, atas nama kemanusiaan, ya, yang namanya penindasan, genosida dan penjajahan itu merupakan musuh bersama dunia. Dalam perspektif Islam tentu ada cara bagaimana menyikapi Palestina. Dalam perspektif agama yang lain juga ada cara dalam menyikapi Palestina. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kita punya cara, punya petunjuk, punya anjuran bagaimana menyikapi Palestina. Ya, Palestina bagi umat Islam adalah sesuatu banget. Barangkali itu saja. Ya. Dan mudah-mudahan semua umat Islam Indonesia kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu dan mudah-mudahan kuat untuk mendukung, mendoakan, mengkampanyekan, mensiarkan ya, Palestina, termasuk mengkampanyekan kebiadaban dari Israel atau Zionis Israel yang menindas anak-anak kecil, yang menindas wanita yang tidak berdaya, yang menindas warga sipil yang bukan bagian daripada perang, dan itu adalah merupakan tindakan yang sangat hina dari mata dunia. Dan kami perlu sampaikan, jangan-jangan kemudian apa yang dilakukan oleh Biden, apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu hanya semata-mata mencari momentum, memberikan keuntungan pribadi melalui perang. Jangan-jangan mereka memang terlibat korupsi karena perang, karena anggaran perang begitu besar, korupsinya tidak begitu dapat diketahui. Nah, mereka memainkan lagu itu
untuk kemudian sebentar lagi kita akan melihat Amerika kemudian Israel akan mengalami krisis yang begitu besar. Ya, dan itu semua karena perang yang mereka lakukan. Dan jangan sampai kemudian warga Amerika, warga Yahudi itu menjadi musuh dunia karena perbuatan Biden dengan perbuatan Benyamin Netanyahu. Oleh karena itu, kami warga Al-Hairiyah mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel dalam menggenosida warga Palestina. Al-Hairiyah Satria Setiabakti.